Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom. Ibadah kita pada minggu keempat setelah Trinitatis. Sebelumnya kita akan memulai dengan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita buka ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan berikanlah itu kepada kami. Kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu. Pada waktu kami mengalami pencobaan, teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Ku. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Firman Tuhan sebagai epistel buat kita minggu ini diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sebagaimana biasa kita membacanya secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang tersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Kita
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 3. Hukum Tuhan buat kita pada minggu ini sebagai petunjuk hidup baru dari hukum Taurat 1 sampai dengan yang keempat. Tita ke-1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air,
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Ikutlah jalan selamat Bapa.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita, bahwa dalam waktu dekat ini melalui berkat yang diberikan Tuhan, maka gereja kita akan memulai peribadahan minggu seperti biasa di dalam gereja, dengan harapan kita semua akan mengenakan dan menjalankan protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam nas kita masih menyebut nama Abram, artinya bapa. Pada masa itu panggilan bapa setara dengan arti terpuji, atau Bapakku dipuji, dimuliakan. Baru setelah di dalam kitab Kejadian 17 ayat 5, nama Abram berubah menjadi Abraham, artinya bapak dari banyak bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dalam perjanjian baru, yakni kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita tidak menemukan alasan mengapa Abram mau mengikuti perintah Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya. Kita juga tidak menemukan suatu janji atau iming-iming tentang sesuatu yang luar biasa dibanding dengan apa yang sudah dia terima di tanah Haran. Abram termasuk orang terkaya di tanah Ur. Kita hanya menemukan satu saja hal yang ada dalam hidup Abraham yang mengendalikan dirinya, yakni iman. Kitab Ibrani pasal 11 kita dapat menemukan formasi iman yang berkenan pada Tuhan. Di dalam pasal itu memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun.
Iman inilah yang mempercayai realitas rohani yang diperlihatkan para tokoh dalam Alkitab dengan iman yang berciri menuntun kepada kebenaran, mencari Allah, mempercayai kebaikannya, memiliki keyakinan akan firman-Nya, menaati perintah-perintahnya, mengatur hidup sesuai dengan janji-janjinya, menolak roh jahat zaman sekarang, mencari rumah surgawi, tabah dalam pencobaan, memberkati generasi selanjutnya, menolak kenikmatan dosa, bertahan dalam penganiayaan, melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang ajaib, menderita karena Allah, dan tidak kembali ke tanah asal yang telah mereka tinggalkan, yaitu dunia ini. Maka dalam nas kita ini, walau Abram belum diberitahukan Allah kemana dia akan pergi, Abram mengadakan perjalanan itu dengan keyakinan bahwa dia berada di bawah bimbingan Tuhan secara langsung. Abram yang memiliki 2 tempat hidup di Ur, dan kemudian untuk waktu yang lama dia tinggal di Haran, dia meninggalkannya. Begitu juga semua sahabatnya. Abram dipindahkan dari tanah kelahirannya ke tanah perjanjian, menjadi awal sejarah umat Allah yang teruji dalam iman serta ketataannya. Sejak awal Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan hidup dengan terus bergantung pada Allah. Abram tidak menuntut apa-apa dari Allah atas ketaatannya, sebab Abram telah yakin sepenuhnya kepada Allah. Sebab itu Allah mempersiapkan Abram untuk menerima berkat yang luar biasa. Semua berkat yang diberikan Allah pada nas ini adalah supaya Abram menjadi bangsa yang besar. Abram ketika itu belum berketurunan, sebab Sarai istrinya mandul. Usia juga sudah lanjut, mustahil berketurunan. Tetapi sekali lagi, Abram adalah orang yang beriman. Jika Allah menjanjikan bangsa yang besar, itu artinya bahwa Abram pasti berketurunan. Bangsa besar berarti memiliki nama yang masyhur. Kebesaran bangsa itu karena Allah yang menjaga dan memeliharanya. Abram menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Allah akan memberkati orang yang memberkatinya dan mengutuk orang yang mengutuknya. Perjalanan Abram dari tanah Ur dimulai bersama dengan istri serta para pelayannya, juga saudaranya yakni kemenakannya Lot serta istri Lot. Ciri orang percaya, suami dan istri selalu sehati untuk bersama. Mereka akan bersama-sama bertanggung jawab atas hidup yang sekarang, juga hidup yang akan datang. Mereka satu iman, hidup untuk menyerahkan segala-galanya untuk diatur oleh Allah. Mereka tidak mau terjerat dan terikat dalam segala harta benda, tetapi semua harta benda adalah untuk memperlengkapi diri dengan apa yang diperlukan, baik untuk melayani Allah maupun untuk memberi persediaan bagi keluarga mereka di negeri yang akan mereka tuju. Abram membawa para pelayannya bersama mereka, sesuatu yang sulit sebenarnya, sebab dalam perjalanan mustahil ada pendapatan untuk menjadi bekal di sepanjang jalan. Tetapi Abram yakin segala sesuatu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Jangankan pendapatan, Abram juga harus melewati daerah atau tempat yang tidak ia kenal dan penduduk yang tidak mengenal Allah seperti Kanaan. Secara langsung, Abram telah membawa banyak orang yang telah mereka pertobatkan dan yang mereka ajak untuk datang menyembah Allah yang benar dan untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Abram yang melayani dan mengikuti Allah juga harus berbuat semampu mungkin untuk membuat orang lain melayani dan mengikuti Allah seperti mereka. Begitulah mereka melewati daerah-daerah atau tempat-tempat bahkan pegunungan-pegunungan, berpindah-pindah hingga makin jauh dan selalu disertai oleh Tuhan. Setiap tempat yang disinggahi tidak lupa untuk membangun mezbah, untuk memberi pujian dan persembahan bagi Tuhan. Banyak yang perlu kita pelajari dari Abram. Ada beberapa hal yang paling perlu kita ingat dan kita melakoni terus-menerus sebagai orang yang beriman, yakni ketergantungan penuh kepada Allah
dan pertimbangannya bukan kepada manusia untuk melakukan firman Allah, membawa banyak orang untuk turut percaya kepada Allah, dan tidak pernah lalai untuk memberi pujian dan persembahan bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh Engkau Allah kami yang telah memanggil kami seperti nenek moyang kami Abram, yaitu Bapa orang percaya yang segera memiliki nama Abraham. Ya Bapa, Engkau juga memberi pesan kepada kami bahwa setiap kami mengikuti firman-Mu, sungguh Engkaulah yang menjamini hidup masa kini dan masa yang akan datang. Biarkan seluruh umat Tuhan adalah umat yang tetap setia, percaya untuk melakukan segala perintah-Mu. Pada saat ini gereja-Mu akan segera membuka untuk ibadah seperti hal-hal yang biasa dikerjakan sebelum masa-masa COVID. Oleh karena itu biarlah kehendak-Mu yang ada bagi gereja-Mu, kemurahan-Mu yang terjadi, sehingga kerinduan seluruh umat, baik juga kami para hamba-Mu, para pelayan-Mu, akan kembali mencurahkan isi hati-Mu melalui pelayan-pelayanan di tengah gereja-Mu dengan persekutuan yang kokoh dengan umat-Mu. Terpujilah nama Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 127 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, miliklah aku dan pujilah ku di depan-Mu sujud sembah. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanganku kerja baktinya, hatiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan sampai Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. suaranya, anakku